yakinlah bahwa gaib itu ada. Ya. Percayalah bahwa gaib itu ada. Tetapi ingat, jangan disembah. Itu yang salah dalam ajaran agama. Betul. Iya. Ya, itu kunci utama ya. Itu kunci utama untuk memahami itu. Karena di situ batin bisa dan mampu mendeteksi apa-apa yang di sekitarnya. Iya. Oh, batin itulah yang mendeteksi. Batin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Giant Channel, ngulik barang tentang persoalan batin, mistis dan misteri. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman sahabat Giant Channel, hari ini sebelum kita nonton videonya, mungkin alangkah baiknya kalau kita bareng-bareng mencet tombol subscribe yang ada di sebelah kiri bawah sini, kemudian komen, lalu kemudian share. Oke, hari ini saya lagi duduk bareng paman saya ini. Beliau adalah salah satu tokoh supranatural di Polali Mandar, dan kita akan banyak berbincang mengenai masalah masalah dunia tentang gaib gitu lah, Om ya. Dunia kegaiban gitu loh. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita kupas. Kebetulan beliau juga sudah lama. Sudah berapa lama ini, Om? Sudah lebih 20 tahun. Sudah lebih 20 tahun terjun di dunia supranatural itu ya. Terus apa yang kira-kira membuat Om itu punya keinginan untuk masuk ke dunia itu? Dari awalnya saya ingin tahu sebenarnya itu gaib memang ada. Ya. Ternyata setelah coba-coba memasuki alam gaib, lalu di dalam Al-Quran mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang, ya, manakala dia tidak percaya kepada yang gaib. Ya, betul. Oke, ya. Dari ayat ini saya tertarik. Sejauh mana sebenarnya alam gaib ini? Ya. Dan untuk berbicara tentang gaib, tidak sama dengan alam nyata. Ya. Apa perbedaan yang paling menonjol itu? Kalau alam nyata barangkali manusia biasa bisa lihat. Betul, ya. Manusia kalau bisa lihat. Alam gaib hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat gaib. Ya. Yang memiliki ilmu spiritual yang sangat tinggi, ya. Dan termasuk anak-anak yang suci yang baru bisa melihat. Cuma intinya di sini memasuki alam gaib itu kita percaya, tidak boleh disembah. Ya, betul. Ya, itu intinya. Alam gaib ini di sekitar kita ini yang tidak nampak memang semua alam gaib ada penghuninya. Iya. Termasuk jin, setan. Terkadang orang menyatakan bahwa itu tidak ada. Tidak ada bagi orang yang memang tidak paham, tidak mengerti tentang itu. Iya, betul. Bagi yang tidak paham ya. Iya, yang tidak paham. Yang salah itu kalau kita sembah. Betul. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Berarti antara manusia dan jin itu ada. Ya. Dan lebih duluan diciptakan jin daripada manusia. Ketimbang manusia. Ya, ketimbang dengan manusia. Ada seperti inilah yang mendorong saya untuk sejauh mana memahami sebenarnya gaib. Terus kemudian, Om, ketika kita sudah mulai masuk, bisa enggak sedikit diceritakan prosesnya itu masuk ke situ itu loh. Pasti adalah banyak pengalaman batin, pengalaman supranatural, pengalaman supranatural, sehingga kita bisa melangkah ke dunia itu. Ya. Saya tidak terlalu jauh menjelaskan hal ini. Ya. Hanya sekitar
bahagian-bahagiannya saja. Ya, 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 ya. Bahwa ketika kita ingin mengetahui gaib, harus memiliki kekuatan batin. Ya, ya, ya. Itu kunci utama ya. Itu kunci utama Ya, untuk ya. memahami itu. Karena di situ batin bisa dan mampu mendeteksi apa-apa yang di sekitarnya. Iya. Oh, batin itulah Iya, yang mendeteksi. batin. Iya. Oke. Karena semua gaib itu sebenarnya pada hakikatnya melihat kepada hati manusia, bukan melihat ke tampanan. Allah pun melihat hati manusia. Ya, 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 Iya. ya, ya. Iya. Cuma beda gak dalam hal ini gaib itu bentuk dan ciri-cirinya beda. Sama Iya, dengan iya. manusia. Ya, 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 ya. Manusia itu mungkin ada kulit hitam, ada kulit putih. Nah, begitu juga dengan Berarti makhluk gaib. dia punya macam-macam juga. Ya, Ya, macam-macam jenis juga ya. Iya. Bahkan mungkin ya itu pasti jelas lah, ada yang kafir dan ada yang muslim, Ya. pastilah. Iya. Iya. Kalau yang Islamnya alhamdulillah baik-baik saja. Iya, Tidak iya, akan iya, mungkin iya. menggoda manusia. Betul, betul, betul. Tetapi kalau jin kafir itulah musuh manusia. Iya. Artinya sering menggoda manusia. Ya, 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 ya. Bukan kita musuhi. Ya, Tapi ketika kita berhadapan seperti ini ada akidah, ya, ya, ya. perlakuan-perlakuan yang harus kita lakukan sehingga kita tidak bisa diganggu. Iya. Nah, kalau bisa jangan memusuhi. Iya. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, Jadi ada itu perlakuan yang mesti harus Ya, kita. yang harus Ya. kita pahami Ya, ya. sehingga orang-orang luar itu banyak istilah adat-adat ini, adat ini. Ya, ya, itulah Ya. perlakuan-perlakuannya. Ya, itulah perlakuan-perlakuannya yang harus dilakukan terhadap gaib. Ya. Karena semut pun, semua ciptaan Allah perlu Ya. dihargai. Betul, 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 betul. Bukan cuma manusia. Ya, dalam penciptaan manusia paling sempurna. Ya, 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 pasti, 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 pasti. Ya, saya kira itu. Lalu kemudian Om, setelah kita bersinggungan dengan dunia gaib itu, apakah pernah Om punya pengalaman yang mungkin lebih spesifik bertemu dengan salah satu benda-benda gaib kah atau makhluk-makhluk gaib gitu loh? Apakah secara nyata ataukah mungkin pertemuan di dalam dunianya mereka itu sendiri? Alhamdulillah, secara nyata saya pernah ketemu. Iya, iya, iya. Ketika saya berada di daerah gunung, lagi sendiri, Iya, iya, iya. tiba-tiba hadir di samping saya, di depan saya, makhluk saya tidak tahu siapa, langsung berbicara, disuruh pulang. Disuruh pulang dari gunung itu. Dari gunung. Katanya pulang sudah. Kamu lagi sendiri. Saya langsung kaget dan semua bulu rambut saya berdiri. Iya, 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 berdiri, iya. berdiri. Bulu kuduk itu berdiri ya. Iya, berdiri. Kaget. Wih, kenapa kok ada tiba-tiba orang ini yang Di samping di langsung samping bicara. saya langsung bicara. Disuruh pulang. Tapi setelah itu pergi langsung, Om. Langsung hilang. Saya bilang, "Wih, wah, saya tidak anu lagi, langsung putar haluan, Langsung pulang. pulang. Oh, ini gaib ini. Kok bisa hilang di depan saya? Seandainya manusia biasa kan? Ya pasti pasti- jalan mungkin. pasti jalan dan nampak. Dan nampak kan? iya. Pasti nampak. Kayak ini saya kejar. Gitu. Artinya memang bisa saja ya Ya. pertemuan antara manusia secara nyata dengan Ya. mereka yang gaib, tapi mungkin mereka akan memperlihatkan dirinya sendiri ya, Ya. ke dunia nyata begitu ya. Dalam ilmu gaib, Mhm. biasa jin itu bisa kita lihat ketika dia berubah menjadi seperti hewan. Katakanlah seperti kuda, ular, Ya. dan makhluk-makhluk lain. Itu bisa ada. Bisa nampak seperti itu. Makanya iya, iya, ketika saya kaget, heran, kenapa tiba-tiba bentuknya seperti manusia. Seperti Nah, memang manusia ini, dia. memang ini jin ini diberikan kemampuan untuk merubah diri. Menjadi seperti Bagaimanapun manusia. caranya. Ya, seperti bisa berubah menjadi seperti manusia. Nyatanya saya ketemu hilang. Iya. Ini hilang.
luar biasa, luar biasa. Di sini punya keyakinan bahwa betul-betul itu ciptaan Allah, ada yang namanya gaib jin. Iya, betul. Saya kira itu. Oke. Ngerucak masih. Jadi apa ya? Memang seperti itulah gambaran dunia gaib ya, Ma. Iya. Terus saya dengar di sini Om ada salah satu tempat di Sulawesi Barat ini. Itu daerah Sulawesi Tengah ya kalau tidak salah ya. Di daerah sana itu yang namanya kalau tidak salah namanya Wintira, itu tempat para gaib itu ya. Atau bisa tidak sedikit digambarkan itu Om? Apa sih tempat itu namanya? Untuk menggambarkan, saya belum pernah ke sana, tetapi para gaib sering berbicara kepada saya. Oh, gitu. Bahwa Wintira itu ada 2 tempat di Sulawesi Barat ini, Wintira dengan Malay. Oh, Malay itu di mana? Kalau saya tidak salah Sulawesi Utara. Oh. Ya, menuju bagian ke bawah itu tempatnya jin. Di Di Malay situ itu. ada 2 pasukan putih dengan pasukan kuning. Di Malay itu. Dia di Malay. Nah, Wintira juga begitu. Ada tempat khusus dan itu tidak bisa dibicarakan di alam nyata. oh begitu. Iya, ada apa adab Adab. Iya, Betul. Itu kita di pesan jangan terlalu jauh Mengupas persoalan itu. persoalan masuk dalam gaib. Iya. Terus kemudian saya dengar orang biasa terkadang itu nyasarnya ke sana. Itu masalahnya apa itu, Om? Biasa hilang di dunia nyata lalu kemudian itu terlihat Ada di dunia 2 itu. faktor itu. Faktor pertama karena memang orang di sana ada yang kenal dengan makhluk gaib, Oh, begitu. lalu dibenci, Mm-mm. ya. Baru pakailah kekuatan gaib, dipanggil masuk ke dalam supaya tidak kembali lagi. Itu. Ya. Yang kedua itu ketika jin itu suka senang sama seseorang itu, Dipanggillah ke dalam. dipanggillah ke dalam untuk di alamnya. Iya. Manusia kan bisa kawin dengan makhluk Jin. gaib. Ya. Tetapi nanti kita masuk di alamnya. Oh, kita masuk ke alamnya dulu baru Iya. tinggal di sana. Iya, tinggal ke alam. Tidak begitu seperti alam nyata begitu mau ini. Iya. Tidak boleh. Harus masuk di alamnya. Oke, alamnya dulu ya. Karena dia juga punya pengantin sendiri. Oh, begitu. Seperti itu. Harus dikawinkan juga di sana menurut adat mereka jin. Iya. Terus yang membuat yang membawa informasi seperti ini Om ke Om ini siapa biasanya itu? Terus bagaimana? Gaib. Gaib. Berarti gaib itu sendiri. Ya, artinya gaib sendiri bisa kita panggil. Oh, bisa kita panggil. Bisa kita panggil. Gaib. Saya kalau ingin panggil, saya masukkan ke manusia dulu. Oh, berarti kita punya mediator ya? Ya, harus dimediatori dulu. Karena nanti kalau kita panggil secara nyata, orang pasti kaget. Iya, betul. Pasti heran, betul. ini orang ini pelihara jin atau apa? Kalau kita pakai mediator, itu bisa. Oke. Iya. Karena kalau dia pakai tidak pakai mediator, tidak bisa lama. Oh, tapi bisa dilihat secara kasat mata itu. Bisa. Bagi yang di sini saya katakan, bagi yang tidak percaya, mungkin tidak bisa. Betul. Tapi bagi yang percaya, iya. Cuma intinya di sini jangan sampai kita nyembah. Nah, iya. Itulah kekhawatiran kita. Iya, perlu diwaspadai itu. Betul. Jangan sampai terlalu mengkultuskan dia, melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ada. La haula wala quwata illa billah. Betul. Itu ya, itu sandaran kita. Iya. Cuman kita panggil seperti itu untuk meyakinkan. Ya. Meyakinkan bahwa memang ada gaib diciptakan Tuhan. Iya. Karena Rasulullah sendiri itu yang mengislamkan jin. Iya. Di Mekah itu ada kan masjid jin, masjid kucing pun ada.
seperti itu. Kalau orang tidak percaya, silahkan naik di Mekah. Tanyakan, ada masjid kucing atau tidak? Ada masjid jin atau tidak? Ya. Itu tempatnya para jin di atas, namanya Lai Ma'alad. Itu tempatnya di Mekah. Itu tempatnya para Iya. jin. Tapi itu jin muslim ya? Ya. Itu saya lihat di kitab. Ya. Ya. Makanya Lai Ma'alad itu tempatnya. Tempat para jin. Itu di atas. Terus begini Om kan sekarang sudah 20 tahun nih jadi supranatural. Ya. Kemudian kan Om biasa juga pasti dipanggil oleh masyarakat untuk meminta tolong. Betul. Memberikan berkat gitu kan. Ya. Memberikan berkat kepada orang yang sakit Ya. begitu, orang Ya. yang sakit. Ketika Om berupaya untuk sebagai perantara untuk mengobati orang-orang sakit itu, apakah biasa ada perlawanan-perlawanan gaib begitu? Ada Dan bagaimana proses perlawanan gaibnya itu biasanya? gaib yang ada pada diri si pasien ini. Itu. Ha? Dia melawan. Katanya kamu tidak sanggup. Ya. Ya, sanggup. Saya katakan, kamu bukan Tuhan. Iya betul. Manusia itu diciptakan paling sempurna, memiliki kekuatan diberikan oleh Iya, Allah iya. Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi ini saya katakan bahwa ketika kita memiliki spiritual, keyakinan batin yang kuat, nah, kita lawan, Ya. salah. Pasti akan keluar. Dan Begitu. memohon sujud dan ampun bahwa saya mau keluar. Saya tidak akan mengganggu manusia lagi. Itu. Iya. Kenapa dia melawan? Karena tidak mau diusik. Karena dia senang sama Ya. pasien tadi ini. Iya. Karena memang tugasnya jin untuk menggoda manusia supaya ada temannya di neraka. betul. Itu. Jadi memang, tapi kalau ada enggak perlawanan secara gaib juga mungkin? Ada. Makanya tadi ini harus dilawan dengan kekuatan batin. Ya. Kekuatan batin inilah saya tidak bisa gambarkan seperti apa, tapi ketika saya tatap dengan kekuatan batin saya, Betul. dia harus sujud. Ya, tidak mampu. Ya. Jadi Makanya sebenarnya itu manusia harus diajarkan seperti itu. Jangan cuma sekarang ini yang diajarkan saja cuma apa namanya ya, yasinan. Iya. Yasinan. Nah, tanpa diberengi dan kekuatan batin. Cuma sekedar baca. Ya, sekedar baca saja, memang pahala ada. Tapi harus diajarkan bagaimana Ilmu hikmahnya. bagaimana ilmu hikmah yang ada di dalam yasinan itu. Betul. Nah, seharusnya itu dilakukan Om ya. Artinya kan masyarakat untuk membentengi diri mereka kan paling tidak Ya, dia harus mempelajari hal-hal yang seperti itu, yang dasar-dasar lah. iya betul. Yang dasar-dasar, nggak usah terlalu jauh. Ya. Apalagi kalau sudah masuk ke dunia gaib lah, nggak usah lah terlalu seperti itu. Iya. Karena tidak semua orang mampu. Ya. Karena itu punya takaran batin Iya. Om ya, punya takaran Ingat batin. bahwa manusia yang paling lemah adalah wanita. Jadi Iya, makanya mudah sekali dipengaruhi. Mudah dimasuki. Betul. Sehingga akhir-akhir ini lebih banyak perempuan saya obati daripada laki-laki. Terus Om, itu yang kita obati itu paling parah itu sakitnya apa? Yang paling parah sebenarnya penyakit tumor. Tumor. Iya. Karena secara medis memang agak boleh dikatakan jarang juga sembuh. Ya. Atas izin Allah. Ya. Nah, itulah. Ini penyakit-penyakit seperti ini susah kita jelaskan seperti apa. Yang jelas tumor ini terkadang saya obati hilang. Kalau saya tanya, ini sudah diperiksa dokter? Yang sudah. Ya, tumornya di mana? Tumornya di leher. Lalu saya katakan bahwa coba saya doa. Mudah-mudahan Allah menolong kita
penyakit saya bisa sembuh. Iya, iya, iya. Dengan doa kepada Allah dan diminum air saya, penyakitnya itu hilang. Saya tidak tahu penyakit apa, tapi dokter mengatakan bahwa ini adalah tumor. Artinya vonis dokter terhadap pasien memang itu sudah tumor. Ya, tumor. Tetapi alhamdulillah atas izin Allah, penyakit itu hilang. Itu hilang. Hilang. Benjolan yang ada di dalam hilang. Tapi itu kita obati, artinya itu penyakit medis, tapi kita obati secara doa aja. Ya, secara doa. Ya. Berarti kita mengobatinya pun bukan cuman orang yang mungkin kena serangan gaib. Ya, bukan. Bukan cuman sekedar Ya, seperti bukan itu. sekedar gaib saja, tapi alhamdulillah selama ini saya bisa memberikan ilmu saya dan mengobati orang-orang yang datang, alhamdulillah sehat. Ya. Orang-orang mana saja Om yang biasa datang ke sini? untuk Dari minta? Malunda, dari Malunda. Makassar, Sopeng, Pangkep, ya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itu jauh ya. Jadi sahabat-sahabat kita ini daerah Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan ke barat itu kurang lebih sekitar 250 kilo ya. Ya. 250 kilo. Jadi terus daerah ke Mamuju ke bawah juga itu mungkin sekitar 200 kilo. Berarti rata-rata orang yang biasa datang untuk meminta bantuan perantara kepada Om ini itu rata-rata orang-orang yang jauhnya sekitar 250 sampai 300 km dari tempat ini. Dan gitu dapat informasinya dari mana mereka itu? Saya pernah tanya, kita kenal di mana nama saya? Iya, iya, iya. Katanya informasi dari pasien ke pasien. Oh, informasi pasien Ya, ke pasien. Pasien ke pasien menyampaikan bahwa ada seseorang yang bisa ini mengobati hal seperti itu. Maka datanglah di rumah Tapi saya. lucunya kan dicap dukun dulu dicap dukun ya, Om ya? Ya, saya ini bukan dukun, ya, dicap dukun. Saya kaget, saya bukan dukun. Iya, iya, iya. Iya. Saya ini guru. Iya. Nah, Iya. iya. Cuman ya yang namanya apa namanya keturunan, nah ini ada. Iya. Nah, bapak imam selaku imam. Iya. Iya, iya, Bapak Nenek satu. juga selaku penyebar Islam. Betul, betul, Iya, betul. seperti itu. Nah, Jadi teman-teman Giant Channel bahwa Om ini memang punya keturunan yang memang bertalian dengan para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Sulawesi Barat, terutama di daerah Mandar, Om ya. Ya. Terutama di daerah Mandar sini. Jadi memang beliau punya turunan dari situ. Sehingga sekarang memang beliau dianugerahi pengetahuan-pengetahuan tentang Islam yang ke dalam, lalu kemudian ya mungkin inilah rezeki atau inilah mungkin yang dimaksud dengan rahmat ya Om ya. iya, iya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beliau dan bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Pernah saya sakit. Nah, Hampir 3 tahun saya sakit. itu sakit apa Ya. itu? Pokoknya segala macam. 3 tahun ini hampir mati. Sudah dianggap mau mati. Tapi ternyata ada petunjuk dari Tuhan. Iya, 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 iya. Ada nur. Ya. Nah, di situ baru saya tahu, ya, pemirsa, bahwa sebenarnya itu yang dikatakan dalam hakiki, tajang itu ada 2. Nur itu ada 2. Ya, nur. Ya, nur. Ya. Orang Mandar bilang Tajanna Puan dan Tajanna Muhammad. Itulah yang diberikan saya pemahaman. Jadi tajang itu saudara-saudara sekalian adalah nur. Iya. Nurullah sama Nur Muhammad. Jadi itu maksudnya 2 yang tadi itu. Terus Itu lanjut Om. itulah yang harus paling dipahami selaku orang-orang yang beriman. Iya, iya. Karena orang kalau memiliki paham itu, insya Allah tidak akan terjerumus. Kewayan hauna anil munkar. Iya, iya, iya. Iya. Nah, itu menjadi benteng buat kita, keimanan kita. Oh, jadi disitulah awalnya Om. Ya, di situ. Disitulah Saya awalnya. sakit Sakit terus. 3 Iya. tahunan ya. Iya. Sehingga Iya. nur itu datang. Iya. Masuk. Nah, tapi memang ada turun temurun nenek. Iya, iya, memang ada Iya, keturunan. keturunan. begitu.
Karena dari nenek Haji Muhammad Saleh itu masih dalam keturunan Haji Muhsin Tahir Imam Lapeo. Oh. Masih sepupu 2 kali rupanya. Oh gitu. Iya. Iya. Dia hanya diutus dari Mandar, Marak dia Samsundu datang untuk menyebarkan Islam daerah Polewali. Jadi apa ya, kawan-kawan Giant Channel bahwa salah seorang wali tersohor juga di daerah kami namanya Kiai Haji Muhammad Tahir, Ya. yang biasa disebut dengan Imam Lapeo. Barangkali bisa di-searching di Google Imam Lapeo itu siapa di Pulau Limandar, itu sangat tersohor. Dan ternyata beliau punya keturunan langsung dari beliau juga ya. Ya. Jadi ya itu adalah sebuah apa ya, sebuah kewajaran saja kalau memang titisan-titisan itu akan turun kepada Om ini, dan sangat luar biasa sekali sebenarnya. Terus kemudian Om, setelah 20 tahun ini menurut kita apa kesimpulan terakhir kita tentang dunia gaib itu, terus bagaimana mengobati orang, lalu kemudian pokoknya kesimpulan kita lah tentang dunia gaib itu, apa yang mesti dipahamkan kepada orang-orang? Pemirsa, kesimpulan saya terhadap gaib, yakinlah bahwa gaib itu ada. Ya. Percayalah bahwa gaib itu ada. Tetapi ingat, jangan disembah. Itu yang salah dalam ajaran agama. Betul. Iya. Tetapi harus pahami dulu apa itu akidah-akidah kalau kita mau berhubungan dengan gaib. Iya. Jangan sampai kita salah langkah. Nah, akhirnya kita menjadi musyrik. Betul. Kekhawatiran kita terhadap ajaran agama. Nah, kemudian saya ingin berpesan bahwa ketika kita mengalami sakit, kita berusaha bagaimana caranya kita berobat. Iya. Silakan ke dokter. Kalau dokter tidak mampu, ada paranormal atau para dukung yang memang artinya diyakinkan bahwa akidahnya memang akidah Islam. Karena banyak itu yang menyatakan diri saya dukun, saya paranormal, tetapi sesungguhnya jauh dari penyimpangan ajaran. Iya. Akidahnya menyimpang. Ya, menyimpang dari ajaran agama. Betul. Jadi pilihlah paranormal atau dukun yang memang akidahnya mantap. Iya. Akidah keislamannya tetap. Akidah keislamannya mantap. Saya kira itu. Ya, oke, saya rasa demikian Om. Makasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak buat pemirsa sekalian yang menonton channel kami di Giant Channel yang ngulik bareng tentang persoalan batin, mistis, dan misteri. Jadi hari ini kita mendapatkan materi yang sangat luar biasa mengenai hal-hal gaib, apa yang mesti kita lakukan, lalu kemudian pemahaman-pemahaman apa yang mesti kita harus pahami lebih awal untuk melangkah ke sana. Jadi jangan sampai kita salah langkah Om ya, jangan sampai kita salah langkah lalu kemudian kita terjerumus ke dalam terjerumus ke dalam dunia kemusyrikan gitu. Jadi itu pesan Om terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang muslim ya, seluruh masyarakat Indonesia yang muslim. Saya kira demikian Om, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.